Rekan-rekan, kita bertemu lagi tentang pembahasan lingkungan belajar. Namun ini adalah yang fisik, ya, lingkungan belajar fisik. Saya menyebutnya adalah ergonomi yang ada di AICT. Saya mencari di sana. Artikel ini sangat populer saat itu, dan ini sudah lama ya, sekitar tahun 2000-an ini. Dia menjelaskan bahwa McPhee ini yang di Boston University itu menjelaskan memang learning environment itu sudah dikenal cukup lama. Baik, saya akan buat dalam bahasa Indonesia dulu. Oke. Dimulai tahun 50-an. Jadi riset tentang ini dimulai tahun 50-an. Saya tidak tahu, bangsa Indonesia masih dalam konstruk masih perang kemerdekaan ya di tahun-tahun itu ya. Dan itu sudah berkembang dari sebenarnya upayanya lama sih, tahun 1921, tetapi lebih komprehensifnya tahun 50-an. Artinya ini sudah dikenalkan cukup lama. Itu untuk meningkatkan, ini mempromosikan ya bahasa sini ya, untuk meningkatkan pembentukan standar yang wajar untuk gedung, peralatan sekolah dan sebagainya. Awalnya itu. Ini Gardner 71. Jadi memang komprehensif dikenalkan tahun 50. Jadi jangan dianggap bahwa keilmuan ini adalah keilmuan yang baru sama sekali. Tidak, ini udah lama. Ya memang menyebutnya banyak ya, mulai tahun 1921 sampai kemudian berkembang di 40 baru secara komprehensif tahun 1950. Tapi toh ini masih relevan untuk kita pelajari saat ini. Memang ya ini kita ikut the pioneers Bennett S. Harman ya. Anda kenal Herman Cardon dan sebagainya, dan seterusnya. Itu memang pakar-pakarnya di bidang lingkungan belajar. Nah, dari sini saya melihat beberapa monograf ya yang bisa mengontrol lingkungan kelas. Nah, di sini nanti rekan-rekan bisa melihat ya. Di sini nanti semuanya akan terpaparkan, akan terlihat jelas di sini. Nah, dari itulah maka mata kuliah ini kita adakan di tab. Memang kalau di review ya, secara review kondisinya, review ergonomi ya, tinjauan studinya itu memang sudah luar biasa panjang ini, tahun-tahun segitu ya, kelahiran saya ini, atau mungkin rekan-rekan sudah ada yang lahir, ada yang belum lahir. Ini tahun kelahiran saya 1977 itu sudah mulai berbenah ya mengenai ini. Kalau demikian, kalau saya melihat konstruksi yang demikian, ini sudah jelas lah bahwa keilmuan ini sudah lama dan mendarah daging. Dan banyak metode yang dikembangkan. Silakan nanti teman-teman mau melihat apakah itu model validitas, realitas, pengukuran analitik, dan semuanya itu pernah dilakukan. Berbagai macam kegiatan yang lain adalah sudah dijelaskan dalam pemaparannya, bahkan lokasi dan sebagainya. Kemarin saya uji coba ini tempat duduk, teman saya tempat duduk yang saya uji coba, yang dibandingkan dengan lokasi, suhu, pencahayaan dan sebagainya. Itu sudah pernah saya lakukan, tapi kalau ini ada di kamar, kalau saya di ruang kelas gitu ya. Saya pernah menguji ini, dan ini sudah sangat jelas apa yang harus yang harus dilihat. Ini bahkan bukan hanya artikel ya, ini bahkan saya jadikan handbook untuk perkuliahan ini. Jadi apa yang dilakukan di sini sudah tergambar dengan jelas. Kalau Anda melihat konstruk semacam ini, saya jadi yakin artinya kita semua akan paham ya, kita semua akan paham bahwasanya yang namanya learning environment itu bukan barang baru lagi. Bukan barang baru. Berapa temuan juga sudah terlihat ya, temuan ini. Banyak hal yang bisa Anda pelajari di sini. Rekan-rekan, maka saya sarankan sebagai handbooknya istilahnya, kitab suci atau apalah, itu rekan-rekan bisa memilih artikel ini dan
cobalah memahami apa artinya lingkungan belajar, tapi ada kaitannya dengan ergonomik. Rekan-rekan, kalau Anda melihat beberapa tulisan yang lain, tentu tidak jauh beda. Umumnya juga mengarah ke ini. Inilah landasan kenapa bukan hanya teknik ya, teman-teman teknik, tapi kenapa teknologi pendidikan itu menggunakan ini. Karena ini muncul di AECT, the Handbook of the Research for Educational Communication Technology, itu muncul yang namanya ergonomi. Demikian teman-teman, sekilas tentang yang perlu kita kita pelajari lebih mendalam. Tapi kalau hanya mempelajari, saya pikir kurang begitu kuat. Maka saya berpikirnya kok mengarah bagaimana teman-teman nanti bisa membangun sebuah konstruksi pemikiran bahwa ini loh yang disebut lingkungan belajar yang fisik indrawi. Jadi yang kita rasakan mata, kulit, hidung, telinga dan sebagainya itu semuanya ergonomi. Basis dari ergonomi. Itu mungkin teman-teman kali ini tentang ergonomi.